Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sepertinya tak ada seorang pun di Senayan yang mau jawab dengan jujur. Kalau ini namanya efisiensi anggaran, kenapa hasilnya justru kabinet paling gemuk sejak 1966? Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik 109 orang di dalam satu kabinet, 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Terakhir kali Republik ini punya susunan kabinet sebesar itu adalah kabinet Bikora di bawah Presiden Soekarno pada tahun 1966. 58 tahun kemudian, sejarah tidak terulang sebagai tragedi, melainkan sebagai komedi anggaran. And here's the punchline. While the cabinet was busy expanding, rakyat justru diminta berhemat. 306,69 triliun from the state budget. Beasiswa, dana kampus, semua kena pisau efisiensi. Students flooded the street shouting Indonesia gelap in February 2025. The government's answer, trust us, it's for the greater good. 6 bulan kemudian, Agustus 2025, DPR, lembaga yang paling lantang mendukung narasi efisiensi anggaran, diam-diam mengumumkan tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan untuk setiap anggotanya. Dan itu bebas pajak. Di saat beasiswa rakyat dipangkas, wakil rakyat justru mendapatkan kenaikan tunjangan yang tidak pernah diminta siapapun. Bahkan setelah pidato RAPBN 2026, beberapa dari mereka terlihat berjoget di kursinya sendiri. Benar-benar berjoget ketika rumah yang mereka wakili sedang terbakar. Kalau bukan ironi, lalu ini komedi absurd macam apa? People got angry and took to the street. And who died wasn't a corruptor, wasn't an official. It was Afan Kurniawan, 21 years old, an ojol driver just delivering GoFood, run over by a Brimob tactical vehicle in Jakarta. 7 lives were lost in 1 week of national unrest triggered, honestly, by something painfully simple. Officials forgot how to be citizens. Sekarang mari kita bahas soal Danantara. Sovereign Wealth Fund yang dijanjikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% menjadi 8% dalam 5 tahun. Namun saat diluncurkan pada Februari 2025, yang terjadi justru sebaliknya. IHSG anjlok 7,1% dan dalam hitungan hari sekitar 622,7 juta dolar AS modal asing keluar dari Indonesia. Dan keraguan investor bukan tanpa alasan. Setelah 1,5 tahun berjalan, Danantara masih belum menerbitkan laporan keuangan yang bisa diakses publik. Padahal lembaga ini sudah menerbitkan obligasi senilai triliunan rupiah. Publik diminta mempercayai sebuah kotak hitam bernilai 900 miliar dolar AS. Ini bukan transparansi, itu investasi berbasis kepercayaan. Pengamat ekonomi sendiri sudah membandingkannya dengan skandal 1MDB di Malaysia, bukan dengan Temasek yang katanya jadi acuan. Governance is not a slogan you put on a launch day banner. It's a system you either build or you don't, dan sejauh ini publik cuma disuguhi bannernya saja. And if quietly managing $900 billion isn't ambitious enough, Juli 2026 gave us Universitas Republik Indonesia, a brand new state university complete with its own gubernur, funded by APBN with 9 more campuses reportedly planned. Masalahnya sederhana, sampai hari pelantikan pejabatnya tidak ada dasar hukum yang jelas. Bukan undang-undang, bukan bahkan peraturan pemerintah, hanya keputusan presiden. Guru besar hukum tata negara sendiri bingung menyebutnya anomali kelembagaan. Membangun gedung 10 lantai sebelum fondasinya digali. That's not institution building, that's institution improvising. Dengan uang rakyat sebagai bahan uji coba. Let's also check the promise sheet. Karena katanya evaluasi harus menyeluruh. Bukan setengah-setengah. Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun lewat Danantara. Realitanya masih terjebak di kisaran 5-5,6%, jauh dari target bahkan memasuki tahun kedua ini. Katanya lapangan kerja akan dibuka luas. Realitanya sepanjang 2025 saja 81 perusahaan melakukan PHK terhadap 54.000 lebih pekerja. Dipicu kebangkrutan raksasa tekstil Sritex dan gelombang relokasi pabrik ke negara lainnya. Belum lagi MBG dan Kopdes, 2 program yang dijanjikan sebagai solusi tetapi justru berkali-kali dikaitkan dengan pemborosan anggaran dan dugaan korupsi.
So when officials keep bragging about 2-digit investment growth while the shop lords keep shedding jobs, maafkan rakyat kalau mulai curiga itu cuma angka-angka di atas kertas, bukan uang yang benar-benar sampai ke dompet mereka. Lalu bagaimana dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus dijadikan headline? Pada kuartal pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% dan dipuji sebagai pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun. Tapi lihat apa yang terjadi pada rupiah di periode yang sama. Nilainya melemah sampai 17.346 per dolar AS. Level terlemah sepanjang sejarah. Sementara IHSG sudah turun hampir 20% sejak awal tahun. Jadi angka yang mana yang harus kita percaya? Angka pertumbuhan ekonomi yang terus dipamerkan pemerintah atau nilai tukar rupiah yang diam-diam menceritakan kisah yang berbeda? Angka bisa dipoles sedemikian rupa, tapi rupiah tidak pandai berbohong. Then there is Makan Bergizi Gratis, the flagship program whose budget jumped from 71 trillion to 171 triliun in a single year. But over 20,000 poisoning cases were recorded through 2025 without a single case reaching real legal resolution. Come June 2026, the head of the National Nutrition Agency himself, Dadan, got arrested for corruption. Kalau itu bukan metafora tentang bagaimana uang publik diperlakukan di negeri ini, saya juga nggak tahu harus menyebutnya apa. Dan ironinya belum berhenti di situ. Kurang dari sebulan sebelum naskah ini ditulis, BGN memberhentikan 137 kepala SPPG di 6 provinsi sekaligus tak lama setelah terjadi kembali kasus keracunan massal. Kali ini korbannya lebih dari 700 siswa dan guru di sebuah sekolah di Semarang. Berapa kali pelajaran seperti ini harus terulang sebelum kita berhenti menyebutnya kecelakaan dan sebelum mengakuinya sebagai sebuah pola. And the irony didn't stop there. Former Jampitsus Febri Ardiansyah was arrested in July 2026 over alleged money laundering of 74 kilograms of gold and hundreds of billions of rupiah in cash at his house. The anti-corruption watchdog has become the very thing it was meant to stop. In the end, all of this comes down to one thing: public trust. In November 2025, SMRC recorded President Prabowo's approval rating at 81.2%. By July 2026, it had fallen to 51.1%. A 30-point drop isn't just a statistic, it's an alarm. Semakin banyak orang mulai melihat melampaui slogan lalu bertanya, apakah kinerja pemerintah benar-benar sebanding dengan janjinya? Memang ada pencapaian yang patut diapresiasi. Tarif AS turun, investasi meningkat, dan klaim swasembada beras. Namun kegagalannya juga nyata. Kabinet yang terlalu gemuk, kebocoran anggaran, dan target pertumbuhan 8% yang masih jauh dari kenyataan. Rakyat tidak butuh slogan efisiensi. Rakyat butuh bukti bahwa setiap rupiah APBN benar-benar kembali untuk mereka juga. Jika pemerintah bahkan tidak mampu mengurus rumahnya sendiri, maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita sedang menuju krisis. We're already living in one. And if after this the response is still business as usual, then perhaps the conclusion is simple. Bubarkan. Because the people don't need a bigger government. They need one that's actually accountable.